bisa kembali ke SD Citra Islam. Perkenalkan, nama saya Marta Punya Ardi dan teman saya Aiko Perusa Akhir. Kami adalah alumni SD Citra Islam. Hari ini kami akan berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana batik dan tata caranya. Pastinya sebelum batik ini menjadi sebuah karya, ia tetap ada tahap cara-caranya seperti sebelumnya. Semoga kalian berkenan untuk mendengarkannya. Kebetulan kakak Aiko ini saat di SD kelas 4 di SD Citra Islam mengikuti sebuah lomba FLS 2N tingkat kabupaten, yaitu lomba membatik. Pastinya ia mempunyai sebuah banyak pengalaman mengenai batik, yang hari ini ia akan berbagi ilmu lebih dalam mengenai batik dari tata caranya, yaitu jenis batiknya apa saja, dan sebuah pengalaman lebih banyak tentang batik. Kepada Aiko dipersilakan. Semoga kalian tetap bersedia berkenan untuk mendengarkannya ya. Tepuk tangan untuk kakak Aiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru, Bapak kami, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama, mari ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya kita dapat berkumpul di acara Workshop Batik pada hari ini. Nah teman-teman, pernah nggak sih kepikiran kenapa kain putih yang polos bisa memiliki banyak motif yang indah? Jadi itu namanya adalah batik. Batik bukan hanya sekedar untuk menciptakan motif yang indah, tapi juga menyimpan filosofi, ketelitian, dan imajinasi yang tinggi. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman proses membatik, mulai dari alat dan bahan, tata cara, dan bagaimana cara membuatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iko Purwata Ayun dan akan menjelaskan bagaimana cara membatik. Nah teman-teman, batik itu apa sih? Jadi batik adalah kain yang dihiasi motif dengan cara menuliskan atau dicat menggunakan alat. Nah kalau yang dituliskan menggunakan malam dan lilin, lalu diwarnai. Dan batik merupakan warisan budaya Indonesia. Teman-teman, jenis batik ada dua, yaitu batik tulis yang digunakan dengan tangan dan prosesnya sama, seperti yang teman-teman buat kemarin. Lalu yang kedua adalah batik cap. Batik ini dibuat dengan cara mengecat karena lebih cepat dan sederhana. Nah, jadi alat-alat yang digunakan untuk melakukan batik tulis adalah yang pertama kain putih, biasanya kain katun. Yang kedua canting. Yang ketiga lilin atau malam. Yang keempat wajan dan kompor kecil. Yang kelima gawangan atau bisa disebut penyangga. Yang keenam pewarna kain. Yang ketujuh water glass. Dan yang terakhir kuas, ember, dan air. Nah, langkah-langkah membatik adalah yang pertama, persiapkan pola pada kain. Lalu buat sketsa pola pada kain yang sudah tersedia dengan pensil. Lalu yang ketiga, taruh lilin ke dalam wajan di kompor kecil dan panaskan hingga meleleh dengan sempurna. Lalu ambil sedikit lilin menggunakan canting dan dioleskan pada pola yang telah dibuat. Dan posisi canting harus 45 derajat agar lilin keluar dengan baik dari canting. Lalu yang kelima, pastikan pola yang digambar terbentuk sempurna dengan lilin. Jadi kalau sudah selesai, warna saat mengaplikasikan warnanya tidak luntur. Lalu yang keenam, dinginkan lilin yang sudah dioles pada kain. Lalu sambil mencampurkan bubuk pewarna dengan air. Yang ketujuh, berikan warna pada pola sesuai yang ingin dimau. Lilin yang dioles tadi sebagai pembatas agar warna tidak bercampur satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedelapan, setelah diwarnai semua, keringkan dahulu. Lalu dioles dengan water glass agar tidak luntur. Lalu yang kesembilan, jadi tujuan pemberian water glass adalah agar warna tidak hilang saat induksi atau luntur.
itu setelah dioles water glass, dijemur sampai kering sekitar 20 menit agar mengikat warna dengan kain. Lalu yang ke-11, memasukkan kain kerebusan air agar lilitnya meleleh dan lalu setelah itu dijemur dan sudah jadi deh batiknya. Beberapa foto saya saat mengikuti lomba FLF 2N pada kelas 4. Ini adalah foto-foto saya saat mengikuti lomba batik.